Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dengan NPM 224101. Saya dari kelas manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi manajemen pemasaran yang berkaitan dengan brand equity, yaitu pertemuan 17 dan 18. Memiliki langkah manajemen merek strategi, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan fungsional merek. Yang kedua adalah merencanakan dan melaksanakan pemasaran merek. Yang ketiga adalah mengukur dan meneksir merek pertunjukan. Yang keempat adalah menumbuhkan dan mempertahankan nilai merek. Definisi merek adalah nama atau istilah tanda atau simbol atau desain yang semuanya dimaksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa seorang penjual. Tahapan dalam cara branding bekerja mengidentifikasi merek, yaitu tahap awal untuk branding adalah mendefinisikan merek itu sendiri. Yang kedua, mengidentifikasikan target atau audience. Branding dengan mengidentifikasi memahami siapa target audiens dan konsumen. Yang ketiga, mengembangkan identifikasi visual, menciptakan elemen identitas visual yang khas seperti logo, warna, font, dan elemen desain lainnya. Yang keempat adalah menentukan nilai pesan merek atau menetapkan nilai-nilai pesan yang ingin disampaikan kepada konsumen. Kelima adalah strategi komunikasi, yang mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan merek dan target kepada audiens. Apa itu ekuiditas merek atau ekuiditas merek atau brand equity adalah merujuk pada nilai yang melekat pada suatu merek berdasarkan persepsi dan asosiasi yang dimiliki di benak konsumen. Dengan kata lain, ekuiditas adalah merek yang mencerminkan sejauh mana konsumen mengidentifikasi, mengingat, dan memberikan nilai positif. Bagaimana ekuiditas merek dibangun dan diukur oleh kelolanya? Membangun ekuiditas merek yang pertama ada menentukan identitas merek dan pengembangan identitas visual. Yang kedua, mengukur ekuiditas merek, survei konsumen dan riset pasar yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran merek dan asosiasi merek. Analisis dan metrik kinerja analisis seperti pertujuan pasar dan metrik kinerja lainnya. Yang ketiga adalah mengelola ekuiditas merek atau memelihara konsisten merek. Yang keempat ada inovasi merek, yaitu tentu menerus inovasi merek dan layanan strategi pemasaran untuk menjaga ketertarikan konsumen dan relevansi. Tahapan dalam cara branding percaya itu penentuan nilai inti dan identitas merek atau keputusan yang melibatkan penentuan nilai karakteristik. Yang kedua adalah pemahaman target audiens, ada identifikasi dan pemahaman siapa target audiens atau pembeli kita. Yang ketiga ada pengembangan identitas visual atau merek visual, atau lebih tepatnya ke identitas yang dapat kita pahami dengan jenis logo, font, dan bentuknya. Strategi posisi merek, tentukan posisi merek di pasar sebagaimana dilihat oleh konsumen yang dapat mereka akan menjadikan yang terbaik. Fungsi dari brand equity adalah meningkatkan kesadaran merek ekuiditas, meningkatkan resepsi kualitas, meningkatkan kesetiaan pelanggan, memungkinkan penetapan harga yang lebih tinggi. Dan manfaat brand equity adalah penanggalan merek atau brand equity meningkatkan tingkat pengalaman merek pasar. Yang kedua adalah meningkatkan kesetiaan pelanggan atau brand equity pembentukan. Yang ketiga adalah kemampuan menetapkan harga yang lebih tinggi. Yang keempat, daya saing yang lebih baik. Jenis-jenis brand equity adalah kesadaran merek atau brand awareness adalah kesadaran brand mencakup tingkat beberapa baik konsumen mengenali meningkatkan merek. Yang kedua adalah asosiasi merek atau brand asosiasi yang mencakup nilai pemikiran, perasaan, dan persepsi yang terkait dengan merek. Ketiga adalah persepsi kualitas merek, accessibility. Persepsi kualitas yang meningkat pandangan konsumen terhadap kualitas produk. Yang keempat ada ketertarikan merek, brand appeal, ketertarikan yang mencakup sejauh mana merek tersebut menarik bagi konsumen. Nah, saya rasa cukup presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Nurholis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.